Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Basil II. Basil II adalah kaisar Kekaisaran Bizantium dari tahun 976 hingga 1025 Masehi. Dia dikenal sebagai pembantai Bulgar karena eksploitasinya dalam menaklukkan Bulgaria kuno, balas dendam yang manis atas kekalahannya yang terkenal di Gerbang Trajan. Dengan cengkeraman ketat pada dompet Bizantium dan pasukan pribadi Viking raksasa, Basil mengalahkan setidaknya dua perampas tahta yang signifikan, merebut kembali Yunani dan semua Balkan, memenangkan kemenangan di Suriah dan menggandakan ukuran kekaisaran. Raksasa sejarah Bizantium ini adalah subjek biografi di Chronographia dari abad ke-11 C. Bizantium sejarawan Michael Psellos. Basil, lahir pada tahun 958 Masehi, adalah putra Kaisar Romanos II dari dinasti Makedonia, dan ketika ayahnya meninggal, Basil, yang baru berusia 5 tahun, dan adik laki-lakinya, Konstantinus, bersama-sama mewarisi tahta. Permaisuri Theophano, istri Romanos, bertindak sebagai bupati mereka dan menikahi Jenderal Nikeporos Phokas, yang menjadi Kaisar Nikeporos II Phokas. Itu bukanlah pernikahan yang bahagia, dan Theophano bersekongkol untuk membunuh suaminya di tempat tidurnya pada bulan Desember 969 Masehi. Jenderal John Zimisces kemudian menjadikan dirinya kaisar dan membuang Theophano ke sebuah biara di tahun yang sama. John Zimisces terus bertindak sebagai wali bagi dua kaisar muda dan memulai serangkaian kampanye sukses di Timur Tengah. Ketika Zimisces meninggal karena sakit pada tahun 976 Masehi, Basil mengambil tempat yang selayaknya di atas tahta Kekaisaran Bizantium. Setidaknya di atas kertas, Basil berbagi peran dengan saudaranya Konstantine, tetapi Basillah yang memerintah dalam praktiknya. Basil muda bukanlah spesimen fisik yang sangat bagus, meskipun dia mahir menunggang kuda. Dia menghindari kehidupan yang baik dan tidak terlalu tertarik pada sastra. Dalam banyak hal, dia menjalani kehidupan sebagai biksu yang keras. Basil tentu saja seorang yang saleh dan dikenal membawa patung perawan dalam pertempuran. Kualitas-kualitas ini, bersama dengan sifatnya yang masam, tiba-tiba, dan pemarah, ditambah dengan kurangnya kepercayaan pada siapapun, tidak mengherankan, tidak menumbuhkan banyak cinta dan kekaguman dari rakyatnya. Tampaknya tidak ada rasmatas yang diharapkan dari seorang kaisar, tidak ada pesta mewah, jubah bagus atau cincin mencolok, bahkan ketika dia mengenakan jubah ungu di kantornya, warnanya lebih kusam daripada seharusnya. Dalam peperangan, juga, kampanye Basil, untuk semua kesuksesan mereka, lebih tegas daripada gagah, tetapi keterampilannya yang gesit dalam manajemen kerajaan akan membuatnya dihormati oleh rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Masalah langsung Basil untuk mendapatkan tahta adalah untuk meredam pemberontakan yang dipimpin oleh aristokrat Bardas Skleros, seorang jenderal yang ingin melanjutkan posisi istimewa yang dia nikmati di bawah kaisar sebelumnya. Basil menang, meskipun beberapa kekalahan awal dari Skleros di Asia Kecil, dan sangat terbantu oleh administrator kepala senama, Kasim berbakat Basil Chapanus, Parakoimomenos. Basil II kemudian harus menggagalkan kudeta lainnya, kali ini melibatkan pengurus rumah tangganya yang tidak setia dan korup, yang berusaha menjadikan Bardas Phokas, seorang pemimpin klan aristokrat, sebagai kaisar. Basil si Kasim diasingkan pada tahun 985 Masehi. Kaisar sekarang siap untuk memusatkan semua upayanya untuk memerintah sendiri dan megah, bahkan pernikahan atau keluarga pun tidak diizinkan untuk mengalihkan perhatiannya. Basil berusaha untuk lebih mengkonsolidasikan pemerintahannya dengan mengurangi kekuatan aristokrasi dan biara yang terus meningkat. Kedua kelompok ini memperluas kepentingan tanah mereka dengan mengorbankan kaum tani yang lebih miskin, baik melalui pembelian atau penaklukan. Lebih penting lagi bagi negara, pemilik tanah yang lebih besar sering menghindari pajak atau hanya diberi pengecualian. Basil datang dengan ide sederhana bahwa pemilik tanah besar, atau dinato sebagaimana mereka dikenal, membayar tunggakan pajak orang miskin. Rencana pajak baru, yang dikenal sebagai Alelengyon, mendapat tentangan keras, tidak berhasil dan ditinggalkan oleh Romanos III pada tahun 1028 Masehi. Strategi lain untuk lebih memusatkan kekuasaan adalah mengizinkan pembayaran alih-alih dinas militer di provinsi-provinsi, yang sangat mengurangi tenaga para pemimpin lokal.
Basil dapat menahan pengurangan kekuatan militer yang lebih luas karena pasukan elitnya dipinjamkan kepadanya oleh negara-negara sekutu dan, dengan agak cerdik, dia menggunakan pendapatan pajak baru untuk membayar pasukan baru yang lebih setia pada kepentingannya sendiri. Kekuatan ini akan berguna di paruh kedua masa pemerintahannya. Ekspedisi militer pertama dan terburuk Basileios terjadi pada Agustus 986 Masehi ketika ia menderita kekalahan telak dari pasukan Samuel dari Bulgaria di jalur pegunungan Bulgaria yang sempit yang dikenal sebagai Gerbang Trajan. Pasukan kaisar yang berjumlah 60.000 orang telah mengalami episode yang memalukan dalam pengepungan mereka yang gagal di ibu kota Bulgar Serdica tetapi sekarang musnah, warnanya hilang, dan Basil terpaksa melarikan diri kembali ke Konstantinopel. Kaisar harus menunggu 28 tahun untuk membalas dendam, meskipun ketika itu datang akan menjadi total. Konsekuensi dari kekalahan di Gerbang Trajanus adalah perluasan lebih lanjut kerajaan Samuel ke tanah Bizantium dan dorongan dari dua pemberontakan kembali ke rumah masing-masing dipimpin oleh Bardas Skleros dan Bardas Phokas. Bardas Phokas bahkan menyatakan dirinya sebagai kaisar pada tahun 987 Masehi. Basil, untungnya, dapat meminta bantuan Vladimir I dari Kiev, yang kekuatannya 6.000 orang Viking memperkuat angkatan lautnya dan meyakinkan bahwa kaisar memulihkan ketertiban pada tahun 989 Masehi. Tentara pemberontak dialihkan, dan masing-masing 3 komandan diberi kematian yang dirancang secara unik, digantung, disalib, dan dipantek. Ada harga untuk bantuan dari Kiev, dan itu datang dalam bentuk Basil yang berjanji bahwa saudara perempuannya Anna akan menikah dengan Vladimir, dengan syarat yang terakhir setuju untuk dibaptis. Kedua belah pihak menghormati janji mereka, berguna bagi satu sama lain sebagai sekutu. Pengadopsian agama Kristen dan promosinya oleh St. Vladimir, seperti yang akan terjadi, adalah tindakan penting yang memiliki konsekuensi jangka panjang bagi rakyat Rusia. Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selain Samuel si Bulgar. Baik Antiokhia maupun Aleppo di Suriah harus dilindungi dari pemerintahan Arab dan terutama dari Fatimiyah yang semakin ambisius. Basil sendiri memimpin kemenangan di Suriah Utara pada tahun 995 Masehi ketika pasukannya tiba dengan sangat cepat entah dari mana karena Basil telah memberikan setiap orang 2 bagal, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk barang bawaannya. Kaisar kemudian menetapkan kebijakan jangka panjang untuk merugikan orang-orang Arab di kantong mereka dengan membatasi semua perdagangan dengan Khalifah. Kaisar tidak kenal lelah, dan setelah bertahun-tahun melakukan kampanye di musim panas dan musim dingin, dia memenangkan kembali Yunani untuk Bizantium, dan kemudian Pliska, Skopje dan Dyrrhachion, di antaranya banyak kota lainnya. Pada tahun 1014 Masehi Basil akhirnya memenangkan kemenangan besar dan menentukan melawan Bulgaria di, cukup tepat, celah gunung lainnya, kali ini di Kleidion di pegunungan Blasica. Lebih dari 15.000 tentara musuh ditangkap. Kaisar, mengingat kekalahannya dari Samuel, membawa tradisi Bizantium memutilasi musuh secara ekstrim dan membutakan tawanannya, mengirim mereka kembali ke pemimpin mereka dalam kelompok 100 orang, masing-masing dipimpin oleh seorang pemandu bermata satu. Samuel dikatakan meninggal karena stroke yang disebabkan oleh syok tak lama setelah menerima tanda murka Basil yang tidak menyenangkan ini. Setelah beberapa perlawanan terbatas yang dipimpin oleh putra Samuel, akhirnya, tanah Bulgar dimasukkan ke dalam kekaisaran Bizantium yang berkembang, dan Basileios berbaris sebagai pemenang ke Serdica pada tahun 1018 Masehi. Memori tidak menyenangkan dari Trajan Gate akhirnya terhapus. Basil terbukti lebih murah hati dengan rakyat barunya daripada pasukan mereka. Dia menjaga pajak tetap rendah, mengizinkan pembayaran dalam bentuk barang bukan emas biasa, mengizinkan provinsi tertentu untuk tetap berada di bawah pemerintahan pangeran lokal, memberikan jabatan tinggi kepada bangsawan tertentu di dalam kekaisaran, dan mengizinkan gereja Bulgaria untuk tetap independen dari Konstantinopel dengan satu-satunya ketentuan bahwa Basil pilih uskup agung. Basil terus berkampanye sampai akhir, dengan petualangan yang lebih sukses di Iberia Georgia dan Armenia pada 1021-22 Masehi, di mana dia merebut Vaspurkan.
Wilayahnya membentang bahkan ke Mesopotamia dan dikonsolidasikan dengan membagi wilayah yang ditaklukkan menjadi provinsi baru kekaisaran. Italia juga ditata ulang, dan kampanye disiapkan untuk sekali lagi menghadapi orang Arab, kali ini di kubu terakhir mereka di barat, Sisilia. Namun, sebelum rencana ini membuahkan hasil, Basil meninggal pada tanggal 13 atau 15 Desember 1025 Masehi. Dia hampir menggandakan kekaisaran yang sekarang, terbentang dari Kretake Crimea, dan dari Selat Messina dan Sungai Danube ke Sungai Araxes, Efrat, dan Orontes, atau, dengan kata lain, Bizantium sekarang menjadi negara adikuasa di dua benua. Kaisar seharusnya dimakamkan di sarkofagus yang indah menunggunya bersama para pendahulunya di Gereja Para Rasul Suci di Konstantinopel, tetapi Basil lebih memilih makam yang lebih sederhana di gereja yang lebih kecil di luar kota. Karena Basileios tidak memiliki anak, gelar kaisar kembali diberikan kepada saudaranya Konstantinus, yang memerintah sebagai Konstantinus VIII dari tahun 1025 hingga 1028 Masehi, dan putrinya Zoe dan Theodora. Sayangnya, penerus Basil akan menyia-nyiakan warisan mereka dalam satu atau dua generasi. Kekayaan kekaisaran yang dulunya besar akan berkurang, dengan tidak ada indikator yang lebih nyata dan simbolis daripada kandungan emas koin Bizantium yang terus berkurang. Hari tenang 24 karat Basil II, sayangnya, tidak akan pernah terulang. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.